Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadar rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita aturkan rasa syukur kita atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan nikmat kehidupan. Dengan nikmat kehidupan kita akan senantiasa menambah kebaikan yang bisa kita lakukan, dan kita juga berharap semoga kematian kita bisa menghentikan segala macam kejelekan yang sudah terlanjur kita lakukan. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah, dan kita berharap semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga pengikut setianya. Wassalamualaikum. Mari kita lanjutkan kembali ta'lim kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan gambaran betapa menjadi orang Islam itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang sederhana, tetapi mengandung sebuah perjuangan, mujahadah. Coba perhatikan ya nasihat yang Allah berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan ketika kalian sudah menjadikan diri kalian orang-orang yang mutakin, menjadi orang Islam yang kafah. Karena itu ada alasan yang perlu kita tanyakan pada diri kita, mengapa sih kita menjadi orang Islam? Ini persoalan yang mendasar. Kalau kita tidak memahami tentang alasan mengapa kita menjadi orang Islam, bisa jadi kita akan tidak memiliki motivasi yang kuat untuk bagaimana kita mengislamkan diri kita, menjadikan diri kita orang yang peduli dengan urusan agama kita. Kali ini kita akan coba membahas ya betapa informasi yang diberikan Allah ya berkenaan dan mengapa kita menjadi orang Islam itu sangat kita butuhkan. Ya, insya Allah nanti ke depan akan kita kupas ya, secara tuntas bagaimana dan apa latar belakang kita menjadi orang Islam. Alasan yang pertama adalah firman Allah yang diabadikan di dalam surat Ali Imran di ayat 19. Allah sudah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Mari kita fahami, kuatkan pemahaman kita tentang doktrin ini. Karena ketika kita nanti sudah terhunjam kuat ya doktrin innad dina indallahil Islam, maka di dalam diri kita akan tidak ada relung, ya, tidak ada ruang bagi pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari kaidah agama Islam. Termasuk ajaran pluralisme yang hari ini senantiasa dihimbuskan oleh orang-orang yang membenci Islam, orang yang tidak senang dengan Islam ya. Ajaran semua agama itu dianggap benar. Tidak, yang doktrin yang harus coba kuatkan adalah bahwa agama yang benar menurut Allah itu adalah agama Islam. Ini yang harus coba kita kuatkan. Saya teringat betul ketika masa-masa kecil ya, saya didoktrin dengan kalimat ini. Jadi kalimat innad dina indallahil Islam itu saya berharap nanti ya mungkin di level TK, playgroup itu kita doktrinkan anak-anak dengan kalimat innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu adalah agama Islam. Sehingga nanti ke depan akan lebih mudah lagi untuk bagaimana kita mentarbiyah anak-anak kita. Masyaallah muslimin Allah. Ketika kita sudah memahami kaidah sesungguhnya agama yang benar menurut Allah adalah agama Islam, maka mari kita kuatkan ya sebuah fondasi yang kokoh ya untuk bagaimana kita senantiasa memahami bahwa karena ini adalah agama yang benar, agama yang menurut Allah itu benar, maka kita harus melihat bagaimana beragama ini menurut kaidah Allah, bukan menurut kaidah kita, bukan menurut hawa nafsu kita. Karena itu apapun yang terjadi pada diri kita, mari kita pahami bahwa ini apapun yang kita lakukan tidak lepas dari kehendak Allah, iradah Allah. Ya, sehingga pemahamannya apa? Mari kita coba melihat melihat agama ini, melihat Islam itu berdasarkan pemahaman Allah, berdasarkan informasi yang Allah berikan pada kita.
Coba kita lihat bagaimana di dalam hadis Nabi disebutkan inna asdaqal hadis kitabullah. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi sebuah informasi yang perlu kita paham, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kita untuk bagian memahami agama ini, ya, itu adalah informasi yang benar, informasi yang valid, karena memang Al-Quran itu memberikan informasi yang valid. Ya, jadi kitab Allah itu adalah informasi yang sangat valid, yang tidak mungkin berbohong. Karena itu kita harus menguatkan pemahaman kita, ya. Kita harus rajin-rajin untuk bagaimana kita menelaah Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa menjadikan fondasi bagi kita untuk bagaimana kita terus bergerak, ya, berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan keinginan Allah. Ya, monggo, ayo kita senantiasa bersinergi, ya, untuk fastabil khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan mengusung sebuah doktrin wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, senantiasa berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Ini sebuah langkah yang harus juga kita kondisikan. Karena itu apapun yang terjadi, ya, apakah itu ketika wabah berkembang, wabah merebak dalam kehidupan kita, tetap kita istiqomah bagaimana kita memahami agama ini dengan benar. Karena sekali lagi, ya, kemarin sudah saya informasikan bahwa awalnya agama Islam itu memang dalam keadaan asing, aneh, ya, karena apa? Ajarannya memang berbeda dengan ajaran yang berkembang di masyarakat. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu datang dalam keadaan asing dan nanti akan menjadi asing kembali, menjadi aneh kembali. Ya, mari kita coba renungkan bahwa Islam itu awalnya ya memang aneh, ya, menurut kita. Di saat ada orang-orang yang menyembah berhala, menyembah pepunden, ya, menyembah sembahan-sembahan di luar Allah, maka justru Allah memberikan sebuah nasihat mengingatkan pada kita, qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Doktrin surat Al-Ikhlas itu. Dan itu tidak boleh kemudian dicampur adukkan dalam diri kita. Pemahaman pluralisme, jadi doa lintas agama itu tidak bisa kita hidupkan terus lantaran apa? Kita terikat dengan doktrin inna dina innallaha Islam. Ya, karena itu mari kita, ya, dengan tegas, ya, menolak ajaran-ajaran seperti itu, dan mari kita bersihkan keyakinan-keyakinan anak-anak kita, ya, murid-murid kita, ya, dari hal-hal yang bisa memalingkan ajaran dari ajaran agama Islam. Dan kita juga senantiasa berharap, berdoa semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tauhid yang murni, Islam yang benar, Islam sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Khususnya firman Allah yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah di ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Jadi kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa berpegang, untuk menjadikan diri kita orang Islam yang kafah, yang utuh, yang sempurna, sehingga nanti kita bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang selalu kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah, ya, sehingga kita bisa terus bertahan, ya, untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan yang Allah gariskan untuk kita jalani. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini menjadi renungan kita, dan kita berharap semoga Allah menakdirkan kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma tim lana bi husnul khotimah wa na'udzu bika min su'il khotimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah, dan kami berlindung dari kematian su'il khotimah. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.